Oke, yang pertama ada 4 teori motivasi dalam merumuskan suatu rencana insentif. Yang pertama yaitu teknologi pembayaran insentif, yaitu semua rencana insentif adalah rencana pembayaran. Sebentar ya, tolong di backup sama temannya. Halo, halo Bu. Sebentar, Ya, kamu berdua di backup sama teman kamu satu lagi. Dibalik kamu yang ini teman kamu yang presentasi. Irfa. ya baik. Baiklah, mungkin bisa saya lanjutin. Ada 4 teori motivasi dalam merumuskan suatu rencana Maaf Bu. insentif yang Ya, kamu share screen sendiri ya, Zara. Ya, jadi kalau malam ini memang agak terkendala sinyal ya, bagi yang terkendala sinyal, boleh kamu off cam ya ketika presentasi ya. Tapi nanti ketika diskusi ya kamu kalau bisa on cam ya. Nah, dengan catatan kamu tetap memperhatikan. Silakan. Bisa share screen Zara? bisa Bu, sebentar Bu, laptop saya nge-lag Bu. Atau di ini ke temannya. Nah, Eh, operator tolong satu temannya. halo Zahra. Iya ya. Baiklah, tadi ada 4 teori motivasi dalam merumuskan suatu rencana insentif. Yang pertama itu terminologi pembayaran insentif. Terminologi pembayaran insentif ini adalah semua rencana insentif pembayaran untuk kinerja. Jadi mereka semua ini tuh mengikat gaji karyawan dengan kinerja karyawannya. Kemudian menghubungkan strategi Sebentar kerja. ya. Sebentar. Ini nanti kelompok yang tidak tampil wajib bertanya, perwakilan satu ya. Yang tidak tampil, yang wajib bertanya. Silakan. Menghubungkan strategi, kinerja, dan pembayaran insentif. Nah, dari 2.600 pekerja Amerika Serikat yang mengatakan bahwa rencana insentif ini perusahaan memotivasi mereka. Satu masalah adalah bahwa banyak rencana insentif memberi insentif pada perilaku yang salah. Kemudian ada motivasi. Motivators dan Frederick Herzberg, demotivator dan Edward Deci, kemudian ada teori penghargaan dan Viktor Fromm, kemudian ada modifikasi atau peningkatan perilaku dan B.F. Skinner. Kemudian intensif. Itu merupakan beberapa teori motivasi yang memiliki relevansi khusus untuk merancang rencana insentif. Selanjutnya, Pak. Kemudian insentif utama untuk individu karyawan, ada pekerjaan borongan, pembayaran jasa, insentif untuk karyawan profesional, penghargaan non-finansial dan berbasis pengakuan. Pertama itu pekerjaan borongan itu sebuah sistem pembayaran berdasarkan jumlah barang yang diproses oleh masing-masing pekerja individu dalam satuan waktu, seperti barang per jam atau barang per hari gitu. Terus ada pembayaran jasa. Pembayaran jasa ini pembayaran asal atau peningkatan prestasi kenaikan gaji. Penghargaan perusahaan kepada seorang karyawan berdasarkan kinerja individunya. Kemudian insentif untuk karyawan profesional ini mereka yang pekerjaan
meningkatkan penerapan pengetahuan yang dipelajari untuk memecahkan masalah pemberi kerja seperti pengacara senior. Kemudian ada penghargaan non-finansial dan berbasis pengakuan. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian peragaan. Kemudian insentif untuk penjual itu ada rencana gaji, rencana komisi, rencana kombinasi, memaksimalkan hasil penjualan, dan insentif penjualan dalam. Insentif utama untuk manajer dan eksekutif, strategi dan paket hadiah total dan jangka panjang eksekutif. Itu mengkonsolidasikan operasi atau mengejar pertumbuhan. Perusahaan tidak dapat sepenuhnya menerapkan sebagian besar strategi hanya dalam 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, sinyal jangka panjang yang Anda kirimkan kepada manajer melalui insentif jangka panjang dapat menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Tindakan tersebut juga mewajibkan CEO atau CFO perusahaan publik untuk membayar bonus, komponen penghargaan gaji pokok, insentif jangka pendek dan jangka panjang. Dan tunjangan harus selaras atau sama lain dengan tujuan strategis perusahaan. Kemudian insentif jangka pendek dan bonus tahunan ini sebagian besar perusahaan memiliki rencana bonus untuk memotivasi kinerja jangka pendek manajer. Insentif jangka pendek seperti itu dapat dengan mudah menghasilkan penyesuaian plus atau minus sebesar 25% atau lebih dari total gaji. Ada 3 faktor yang mempengaruhi bonus seseorang itu. Yang pertama, kelayakannya, ukuran dana, dan kinerja dari individu tersebut. Kemudian rencana insentif seluruh tim dan organisasi. Bagaimana sih merancang insentif tim? Insentif tim itu dengan memerlukan yang memfokuskan tim pada kinerja dan mendorong kerjasama tim. Rencana Scanlon itu sebuah rencana insentif yang dikembangkan pada tahun 1937 oleh Joseph Scanlon dan dirancang untuk mendorong kerjasama, keterlibatan, dan pembagian keuntungan. Kemudian ada rencana kepemilikan saham karyawan. Rencana ini tuh pensiunan atau insentif di seluruh perusahaan, di mana pemberi kerja menyumbangkan sahamnya ke perwalian yang dibentuk untuk membeli saham perusahaan. Kemudian ada rencana bagi hasil. Rencana bagi hasil ini di mana semua atau sebagian besar karyawannya menerima bagian dari keuntungan tahunan perusahaannya. Rencana pembayaran risiko ini menempatkan sebagian dari gaji normal karyawan dalam risiko. Jika mereka tidak memenuhi tujuan mereka, sebagai imbalan atas kemungkinan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar jika mereka melebihi tujuan mereka. Kemudian ada rencana insentif dalam atau NUKOR. Ini merupakan budget terbesar Amerika Serikat yang memiliki produktivitas tertinggi dan biaya tenaga kerja per ton terendah. Secara konsisten mendapatkan peringkat sebagai tempat terbaik dan tidak pernah mengalami pemutusan hubungan kerja selama beberapa dekade. Kemudian insentif untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Survei memberikan beberapa tentang peran pembayaran insentif dalam mendorong keterlibatan karyawan. Dari sekitar 6.300 profesional kompensasi yang diminta para peneliti, 736 menanggapi survei. Lalu 125 inilah yang ditemukan para peneliti. Pertama, meskipun profesional kompensasi percaya bahwa program penghargaan total dapat memengaruhi keterlibatan karyawan, banyak dari profesional ini tidak secara khusus memasukkan keterlibatan karyawan sebagai salah satu tujuan dari rencana kompensasi mereka. Kedua, mereka menyimpulkan bahwa cara paling langsung untuk mendorong keterlibatan karyawan dengan insentif adalah yang pertama mengukur sejauh mana penyelia mendorong bawahan mereka untuk terlibat. Kemudian menggunakan insentif untuk memberi penghargaan kepada penyelia untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Dan ketiga, bahkan lebih penting daripada penghargaan itu sendiri, dengan melibatkan karyawan dalam mengembangkan program penghargaan adalah standar emas untuk membangun kerjasama dan komitmen karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12. Jika ada teman-teman yang bertanya, silahkan. Ya, silakan ya adik-adik untuk mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu ya. Sebelum azan ini bisa di
apa ya, disampaikan dulu pertanyaannya ya. Silakan. Nanti saya akan lihatkan juga kepada Anda ya, bagaimana kompensasi di salah satu rumah sakit kelas C ya, pendidikan di Sumatera Barat ya. Saya akan memperlihatkan bagaimana nanti hubungannya insentif, gaji atau kompensasi ya dengan kepuasan gitu, kepuasan dokter gitu ya. Karena yang meneliti ini mahasiswa saya ya, dokter ya, mahasiswa S2 ya, yang saya pembimbingnya. Jadi saya akan perlihatkan kepada Anda apa-apa saja yang diteliti ya, supaya Anda juga nanti dapat insight ya. Ya, silakan. Sambil menunggu azan ini. Kan kelompok ya, satu yang tidak tampil wajib menanya satu pertanyaan. Saya akan menyalakan komputer saya dulu ya, biar kamu bisa saya jelaskan penelitian yang saya maksud tadi. Silakan. Baik, kepada teman-teman boleh bertanya. Mungkin boleh via di kolom komentar Nah, juga. langsung aja. Nah, ini kamu nanti tanya ya. Tapi kamu juga chat nanti ya, biar nggak lupa. Ya, kamu juga nanyanya sampaikan langsung. Oh iya, Selin, boleh Sel pertanyaannya? Baik, terima kasih Zara dan Yufa. Sebelumnya saya dari kelompok 14 bertanya, apakah mungkin sistem pemberian insentif menurut hasil pekerjaan itu membuat karyawan menjadi money oriented dan terjadi persaingan secara tidak sehat di antara karyawan-karyawannya. Apabila mungkin, bagaimana cara kita menyikapinya? Begitu Zara dan Iva, apakah Baiklah, terima kasih Sel. Mungkin boleh ketik di chat ini nggak Sel pertanyaannya, soalnya terlalu panjang. Terima kasih Selin. oke. Tapi kamu udah nangkap Sama-sama ya saya. pertanyaannya ya. Apakah kompensasi atau pemberian insentif itu bisa menyebabkan orang money oriented, berorientasi uang? Iya, Bu. Ya, karena dikasih insentif, nanti ujung-ujungnya kalau nggak dikasih insentif, saya nggak mau kerja gitu. Dan ini berorientasi, itu yang money oriented, sehingga bagaimana menyikapinya ya. Itu pertanyaan udah ngerti ya kamu ya, Zara? Iya, Bu. Salin kamu juga tulis di chat WA ya, chat WA juga. Dan di chat Zoom juga. Chat WA dulu. Kopas ke Zoom. Apa ada lagi teman-teman yang mau bertanya?
Ya, Agnes silahkan. Baik, terima kasih Zara dari kelompok 12. Anes izin bertanya dari kelompok 2. Nah, pertanyaan saya itu berdasarkan tadi kan tentang intensif gaji dan ya tentang pendapatan tidak tetap ya Mbak Zara. Nah, pertanyaan saya itu apakah apa-apa saja itu syarat dalam pemberian intensif gaji ini agar dapat mencapai tujuan dari pemberian insentif tersebut. Terima kasih. Baiklah, makasih Nes. Mungkin boleh Keisha. Oke, izin aja sebelumnya Zahra. Jadi bagaimana pendapat kelompok Zahra soal misalnya ada nih perusahaan kan, pas kita masuk buat kerja tuh pasti sudah dikasih tahu job desk-nya apa-apa aja kan. Jadi kan intensif ini salah satu untuk memberikan um, kompensasi atas pekerjaan yang mungkin di luar job desk kita. Jadi bagaimana pendapat Zahra dan Yufa tentang perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya dengan cara memberikan beban kerja yang di luar job desk dia, tapi tidak diberi insentif. Contohnya gini, misalnya kita pas daftar tuh cuman menjadi karyawan biasa aja kan, nggak ada tugas lain kayak mendesain atau mempromosikan. Kalau misalnya perusahaannya tuh di bidang jasa, kita tidak ada untuk mempromosikan perusahaannya. Namun karena kita di portofolio pernah mengisi, punya pengalaman desain, bosnya itu kayak nyuruh kita buat ngedesain padahal kita job desk-nya bukan itu gitu. Jadi bagaimana tapi kita disuruh mengerjakan job desk yang di luar kita tapi tidak ada intensifnya. Jadi bagaimana pendapat Zahra dan Yufa? Terima kasih sebelumnya. Baiklah, makasih Keisha. Nanti kalau ada lagi pertanyaan di keep dulu ya. Kita azan ya, silakan kasih waktu 10 menit ya. Lebih kurang 10 menit untuk sholat ya. Silakan. Boleh Cam. Silakan sholat.
Salah cepat, salah cepat. Halo, salah cepat. Halo, suara saya? Bisa, Bu. Oke. Saya ngetes laptop saya ini, Dek. Ini laptop saya ini agak bermasalah gitu. Dia agak susah nyalanya. Kemarin saya kayak PC itu kan, kalau ini laptop sekarang.
Bisa ya? Bisa, Bu.
Yaitu pertanyaannya, apakah mungkin sistem pembayaran insentif menurut hasil pekerjaan karyawan, bagaimana cara menyikapinya? Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apakah mungkin? Ya pasti mungkin, karena kita kerja untuk uang, kita kerja untuk dapat imbalan. Dan pasti dengan adanya sistem yang membuat kita, dengan adanya sistem jika kita mengerjakan suatu tugas tambahan, kita bakal diberi gaji lebih. Nah, itu pasti sangat memungkinkan. Dan ini juga berefek positif dengan adanya sistem yang membuat karyawan bekerja dengan adanya sistem dengan bekerja ini dapat gaji tambahan, itu akan dapat meningkatkan dari masing karyawan dan akan lebih semangat juga untuk bekerja. Nah, setelah itu apakah mungkin terjadi persaingan yang tidak sehat antar karyawan? Nah, ini tergantung. Kalau misalnya kalau misalnya karyawan tetap mengerjakan kerja tersebut tanpa mengganggu pekerjaan karyawan lain dan sesuai, nah itu pasti tidak menimbulkan, ini pasti dapat terbilang sehat. Terus bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin maksud saya jika terjadi persaingan yang tidak sehat, cara kita menyikapinya, yang pertama dari sudut pandang harus adil, harus Didengar? tidak pilih karyawan jadiin Eva jelas Bu. Suara Ibu kedengar? Terdengar, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Oke, silakan. Ini saya audio saya. Ini nggak kedengar ya? Masih kedengaran kok, Bu. Ya, silakan. Permisi Bu, untuk pertanyaan pertama sudah Iva jawab Bu. Apa perlu Iva ulangi Bu? Kepada Selin, apakah Iva apakah terjawab untuk pertanyaan pertama? Mohon maaf sebelumnya Izin Yufa Selin. Yufa tadi sebenarnya di cara menyikapinya tadi Selin kurang dengar Yufa. Boleh diulangi Yufa? Silakan diulang ya. Apa diulang? Saya juga tadi agak putus-putus saya mendengar ya. Silakan. Persaingan yang tidak sehat ini. Baik Bu. Nah, jadi Iva izin untuk pertanyaan Selin ini Bu, apakah mungkin terjadi sistem sistem pembayaran insentif ini menurut hasil pekerjaan membuat karyawan untuk digaji dan kita bekerja untuk mendapat imbalan. Nah, realistisnya begitu. Nah, terus apakah mungkin juga terjadi persaingan yang sehat? Juga sangat mungkin karena dengan adanya
adanya imbalan tambahan ini yang di luar gaji pokok ini pasti akan membuat setiap karyawan berbondong-bondong mendapatkan kesempatan yang sama, yaitu mendapatkan cara menyikapi. Yang pertama, boleh cara menyikapinya mungkin pemimpin perusahaan harusnya adil dalam menuntut pekerja dapat bekerja lebih dan dapat gaji lebih. Ini sistemnya harus adil, tidak pilih-pilih, dan memang sistematis. Contoh, kalau misalnya mengerjakan sebuah poster, dapat gaji. Ini perlu karyawan yang ingin dapat uang ini harus menghubungi pemimpin perusahaannya atau perwakilannya, terus agar adil gitu. Mungkin itu, Selin, apakah menjawab? Izin mengulangi apa yang kutangkap, Yufa. Jadi kita harus bersikap adil terhadap para karyawan. Itu intinya, Yufa. Iya, kalau dari sudut pandang perusahaan, iya. Kalau dari sudut pandang pekerja atau karyawannya, harusnya karyawan juga menciptakan suasana yang tanpa persaingan yang kotor gitu. Yaitu dengan cara mungkin boleh menyebarkan informasi yang didapat, terus yang diperoleh menyebarkan informasi dan sportif lah, gitu mungkin saya lihat. Oke, Yufa. Sepertinya yang aku tanyakan tuh lebih ke dari perspektif karyawannya yang Yufa bilang tadi. Bagaimana cara kita membuat lingkungan karyawan itu menjadi suportif, begitu, Yufa? Oke, Selin. Kalau dari sudut pandang pekerja atau karyawannya mungkin akan lebih susah karena kita juga tidak bisa mengatur atau mengintervensi orang yang statusnya juga karyawan sama seperti kita. Yang pasti adalah beberapa dari mereka yang mungkin memang kurang sportif atau curang tadi, atau memang tidak mau misalnya dikasih job desk tambahan dari pemimpin perusahaan ini, cuman dia yang tahu, dan dia pasti mungkin ada beberapa karyawan yang mungkin tidak mau memberitahunya. Nah, dari kita gimana menyikapinya? Ya, kita harus lebih aware dengan informasi tersebut yang pertama. Terus mungkin boleh dengan lebih ramah dengan teman-teman karyawan atau bikin bonding dengan teman-teman karyawan, boleh begitu. Tapi jika ingin lebih berefek, mungkin boleh disarankan ke pemimpin perusahaannya untuk menciptakan suatu yang adil gitu. Seperti kayak tadi yang penjelasan. Gimana, bisa diterima, Selin? Bisa diterima? Oke. Kalau Selin, Saudara Yulfa, kamu suaranya putus-putus ya? Kamu sedang di mana, Yulfa? Kamu sedang di mana? Coba dijawab pertanyaan selanjutnya oleh temannya yang lain. Kosan, Bu, di kontrak. Ya.
Kamu Dikontrakan, sinyal agak Bu. susah ya. Coba temannya yang perempuan yang menjawab. Nah, Kamu kamera aja. Sinyal kamu agak susah-susah. Lain kali kalau Bu, kuliah makasih, Bu. cari yang tempat yang bagus. Silakan. Baik, Bu. Baiklah, mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Agnes, yaitu apakah syarat dalam pemberian insentif agar dapat mencapai tujuan dari pemberian insentif tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan, maka ada pun syarat-syarat dalam pemberian insentif kerja itu. Yang pertama, pembayaran hendaknya sederhana sehingga dapat dimengerti dan dihitung oleh karyawan itu sendiri. Lalu penghasilan yang diterima karyawan seharusnya langsung menaikkan outputnya. Kemudian pembayarannya dilakukan secepat mungkin, standar kerja ditentukan dengan hati-hati, karena kalau standar kerjanya terlalu tinggi maupun rendah itu dapat berakibat buruk. Kemudian besarnya upah normal dengan standar jam kerja hendaknya cukup menyemangati pekerja untuk bekerja lebih giat, sehingga tujuan dari pemberian insentif tersebut dapat tercapai. Karena tujuannya itu memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hasil kerjanya. Mungkin sekian, apakah dapat diterima, Mas? Bisa, Zara. Makasih jawabannya, Zara. Baiklah, makasih Nes. Baiklah, saya akan menjawab juga pertanyaan dari Keisha, yaitu tadi bagaimana pendapat saudara tentang perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya dengan memberikan lot lebih, namun tidak ada insentif dengan contohnya tuh job misalnya hanya jadi karyawan aja, tapi karena pas daftar kita bilang bisa desain, kita disuruh desain gitu tapi nggak dibayar. Nah, kalau menurut Zahan Yufa itu jatuhnya udah pengeksploitasian karyawan gitu. Itu udah penyalahgunaan pekerjaan. Karena emang sesuai kontraknya kan kita kerjanya nggak itu juga akan menambah beban kerja bagi karyawannya. Mungkin kita bisa melaporkan kalau kita nggak nyaman dan itu bisa meribetkan atau membuat kita stres atau membuat pekerjaan kita yang seharusnya yang kita lakukan tidak tercapai, yaitu juga akan menimbulkan kerugian tersendiri kan bagi perusahaannya. Mungkin kita bisa menolak atau ngomong baik-baik ke manajer atau ke ketuanya kalau itu menambah beban kerja bagi diri kita sendiri. Kalau emang disuruh terus-menerus, mungkin kita bisa lapor atau mencari bantuan untuk melindungi hak-hak kita gitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apakah bisa diterima oleh Keisha? Bisa, Zahra. Makasih ya, Zahra. Baiklah, terima kasih Keisha. Mungkin itu Bu, udah terjawab tadi 3 pertanyaan dari teman-temannya. Oke, sudah terjawab ya. Intensif itu artinya agak serius atau serius, itu yang intensif. Unit rawat intensif, terus menerus serius. Nah, itu yang tapi kalau insentif, jangan terbalik-balik, terlabik-labik nanti jadi insentif ya. Jadi kompensasi itu kan ada gaji pokok, ada insentif. Insentif itu di luar gaji pokok. Ya, insentif itu atau tunjangan. Misalnya insentif dia karena golongannya bagus, dia dapat insentif, insentifnya makan. Ada uang makan ya. Kami PNS juga ada uang makan adik-adik. Ya. Kemudian apalagi insentifnya? Oh, karena dia insentif sama dengan tunjangan. Ya. Misalnya saya di dinas di Solo Selatan. Nah, itu ada insentifnya adik-adik. Gaji pokok saya sama kan, sama-sama PNS, sama se-Indonesia gaji pokok kita.
kita dinas di Solo Selatan, dinas di Papua, dinas di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Natuna, itu ada insentif tambahan. Kenapa? Karena daerahnya jauh, karena kemahalan daerah, ya, atau karena transportasinya susah, itu ada insentifnya. Nah, insentif itu tambahan. Bisa juga tunjangan tuh karena ada kinerja. Nah, semakin banyak kinerja kita ada insentifnya. Ini insentif ya, kalau kamu kinerjanya berlebih dari harapan, nah itu insentif bukan intensif ya. Ingat-ingat lagi, jangan terbalik-balik. Nah, bagus ya, saya ulas sedikit dulu sebelum saya menunjukkan apa ya. Usah geser, enggak kedengar, kecilkan. Ya, jadi adik-adik insentif ya adik-adik, kemarin kita kan sudah bahas gaji ya adik-adik ya. Nah, sekarang insentif lagi adik-adik. Jadi insentif ini adik-adik terminologi istilah ya adik-adik ya. Nah, ini harus direncanakan. Insentif ini harus direncanakan adik-adik. Artinya harus diketahui oleh karyawan gitu. Misalnya nih, ini kenapa ya tiba-tiba gaji itu naik, saya tidak gitu. Nah, kenapa? Karena tidak diketahui oleh karyawan sehingga karyawan merasakan ketidakadilan gitu. Nah, kan, jadi insentif ini harus direncanakan. Jadi kalau dia direncanakan tentu dia ada SOP-nya lah begitu. Misalnya nih kalau pasien lebih dari sekian, sekian. Kalau pasien sampai sekian, sekian. Nah, kalau kunjungan pasiennya atau operasinya sekian jumlahnya sekian. Ada rencananya. Jadi ada rencananya, ada SOP-nya sehingga jelas saya besok pasien saya bawa inilah gitu kan. Atau saya besok melayani pasiennya yang bagus lah gitu. Kalau saya melayani asal-asalan ya insentif saya nggak terima ini. Saya insentif pelayanan saya nggak diterima kenapa? Karena saya nggak isi rekam medis gitu. Nah, itu harus diisi rekam medisnya. Jadi sebentar ya, saya close kamera dulu ya. Jadi adik-adik ya, insentif harus sebentar. Ini harus diatur adik-adik. Jadi diperhatikan ya semua adik-adik ya. Harus diatur dan harus direncanakan agar berfungsi untuk meningkatkan kinerja adik-adik. Justru kalau dia nggak diumumkan atau nggak direncanakan ya, kalau nggak direncanakan kan nggak bisa diumumkan jadinya. Justru dia demotivasi adik-adik, justru menurunkan kinerja. Nah, jadi pertama ada terminologinya yaitu harus direncanakan. Kemudian harus ada strateginya adik-adik. Nah, strateginya tuh gimana? Apa strategi insentif kita ini untuk misalnya kesehatan nih. Nah, tentu ada strateginya. Strategi itu apa artinya? Kan taktik atau tata caranya. Nih, misalnya strategi untuk meningkatkan resume rekam medis ya adalah dengan membayar dokter insentifnya atau kalau tidak dibayarkan insentifnya. Kenapa, Adik-adik? Diam. Ya, karena adik-adik kalau dokter nggak mengisi dokumen pulang, resume pulang, itu pelayanan BPJS nggak bisa diklaim adik-adik. Ya, jadi pelayanan BPJS nggak bisa diklaim. Kalau pelayanannya nggak bisa diklaim, artinya rugi kan? Kita udah rumah sakit udah capek-capek bayarin obat pasien, makan pasien, misalnya ya. Terus pakai alat itu, CT scan, bla bla bla, kan? Pakai kamar mandi, terus diklaimnya 7 juta misalnya. Ternyata ada dokumen yang kelupaan ditulis oleh dokter, resume medis nggak ditulis oleh dokter. Ya gimana? Tentu tidak dibayarkan oleh BPJS. Nah, ini strateginya gimana? Strateginya adik-adik, dokter-dokter yang tidak mengisi resume rekam medis tidak akan dibayarkan insentifnya gitu. Nah, itu strategi adik-adik ya. Jadi ini ada efek jerahnya. Kok kemarin saya mengoperasi pasiennya 20 orang kok saya terimanya cuma 10 orang. Maaf dok, orang lagi dokter lupa ya mengisi rekam medisnya, mengisi resume pulangnya gitu. Sehingga yang 10 pasien ini nggak bisa diklaim dok. Jadi karena pemasukan rumah sakit nggak ada, ya tentu jasa pelayanan dokter tidak bisa kami bayar. Mau dibayarkan pakai apa? Begitulah kira-kira ya, Dek ya. Kemudian strateginya juga adik-adik insentif ini. Misalnya nih,
Strateginya apa? Kita bisa lihat orang-orang yang tempat pekerjaannya berisiko ya. Nah, itu insentifnya lebih tinggi. Nah, dulu ya adik-adik ya, orang tidak mau bekerja di radiologi adik-adik. Ya. Kenapa radiologi itu orang kena radiasi? Jadi dulu dokter nggak malas ngambil radiologi ini adik-adik. Saya aja dosen saya tuh ya, saya masih ingat beliau profesor ya. Dia meninggal karena mau malignum adik-adik, kanker ya karena radiasi lah mungkin salah satu efeknya adik-adik. Terus kalau perempuan adik-adik ya kalau kena radiasi, perempuan kalau kena radiasi adik-adik ya itu mandul jadinya adik-adik. Ya, bisa dengar suara saya? Bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, mandul jadinya. Jadi nggak ada yang mau jadi dokter radiologi sebentar ya adik-adik ya. Saya bukain pintu dulu sampai saya pulang. Bisa didengar suara saya? Yang bisa nyalakan kamera, tolong dinyalakan. Tolong dinyalakan, yang bisa nyalakan kamera. Nah, jadi adik-adik, jadi caranya gimana adik-adik? Caranya kalau daerah-daerah yang berisiko seperti radiologi itu ada insentif risiko kerja adik-adik. Jadi orang mau kerja di sana gitu. Berarti orang nggak mau kerja di daerah terpencil, mau orang jadinya. Orang nggak mau kerja di radiologi, mau orang jadinya. Atau insentif karena pekerjaannya pisau misalnya. Misalnya saya dokter nih. Kalau saya dokter saya lebih memilih lah, apalagi saya cewek, perempuan. Saya lebih memilih lah pekerjaan yang santai kan, misalnya kulit gitu, stres lah gitu ya. Dokter kecantikan gitu kan, lihat orang cantik kan hilang gitu kan. Atau TT ya
ya, nggak terlalu berpisau lah ya. Nah, kalau kayak gitu orang nggak mau adik-adik memilih pelayanan kebidanan, bedah, karena itu kan menyebabkan masuk penjara cepat kan gitu ya. Karena dia harus menyelamatkan 2 nyawa ibu dan anaknya. Salah-salah nanti tangan anaknya putus, kena. Salah-salah nanti ibunya pendarahan meninggal, kena. Jadi 2 nyawa kan. Itu kan pasien unit-unit ya atau pekerjaan-pekerjaan yang risikonya lebih besar dibandingkan dokter penyakit dalam ya, dokter dokter THT, dokter kulit, nah kan. Nah, itu ada juga insentifnya Adik-adik. Jadi insentif untuk pekerjaan-pekerjaan yang full stress gitu, ya. Jadi kalau pekerjaan dokter kebidanan jam 2 malam kring-kring gitu. Ya, jadi bisa jam 2, bisa jam 12 malam, jam 4 pagi gitu. Nah, orang kan nggak mau jadinya kalau dihargai sama gitu. Nah, itu harus ada kamu misalnya nanti jadi petugas lab ditempatkan misalnya di Solo Selatan, kamu di Padang, masa sama sih gitu. Nah, itu harus ada strateginya gitu ya, Adik-adik ya, agar kinerjanya. Jadi kalau strateginya salah ya, nah itu bisa menyebabkan demotivasi gitu. Nah, jadi dalam pemberian insentif ini ada istilah perencanaannya ya, terminologi harus direncanakan, harus ada strateginya, dan juga ini gunanya untuk meningkatkan motivasi agar kinerjanya meningkat gitu. Nah, jadi adik-adik pekerjaan-pekerjaan apa saja yang perlu dibayar insentifnya. Jadi kategori-kategorinya tadi adik-adik, ada pekerjaan penjualan kan. Nah, kalau pekerjaan penjualan gajinya sama aja tuh, kamu gajinya 5 juta sebulan ya. Iya. Nah, itu akibatnya apa adik-adik? Dia mau ada pelanggan cuek aja gitu adik-adik. Sama-sama 5 juta ya, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Datang pelanggan ya beli nggak beli ya sudah, yang penting saya udah digaji. Saya kan udah duduk di sini, saya kan udah bekerja. Nah, itu akibat karena insentifnya tidak ada adik-adik. Artinya kan gajinya udah dipatok insentif. Nah, justru pada petugas-petugas penjualan ini adik-adik ya, gajinya itu harus gaji pokoknya rendah adik-adik. Karena SPG kan, SPG itu sales promotion girl ya, atau SPM, sales promotion man. Jadi dia SPG deh, tapi istilah SPG ya. Dia tuh gaji pokoknya tuh nggak boleh ini ya, nggak boleh tinggi gitu. Maksud saya nggak boleh yang terlalu yang membuat dia tuh bekerja adalah bonus-bonus itu adik-adik. Misalnya nih SPG Toyota, saya masih ingat tuh adik-adik. Jadi dia berusaha mempromosikan, beli aja lah Bu mobil ini. Saya maunya inilah, saya maunya Matic lah. Saya masih ingat dulu beli mobil adik-adik ya. Kan Matic baru-baru keluar, Matic bagus juga. Tapi karena dia ada dia usahakan saya mengambil manual. Kalau kita bisa seimbang Bu, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi artinya apa adik-adik? Jadi untuk tenaga-tenaga penjual ya, itu insentifnya harus berbasis bonus adik. Justru kalau seandainya kita tetapkan dia gaji tetap ya yang sudah yang tinggi ya atau melebihi standarnya, itu dia nggak akan berkinerja lagi. Jadi gaji pokoknya nggak apa-apa lebih UMR ya, tapi nanti yang membedakan dia tuh bonus adik-adik, sehingga barangnya terjual. Ya, jadi ada insentif untuk penjual. Lalu ada lagi insentif untuk manajer sama eksekutif, adik-adik. Nah, ini nggak boleh sama, adik-adik. Misalnya nih, pasien ini ya, atau manajernya manajer toko misalnya, atau eksekutif toko di kepala toko itu. Banyak nggak banyak gitu ya, dia dapat sih dapat, tapi ini harus tidak bisa dikatakan misalnya nih tokonya baru buka gitu. Tentu promosinya belum, Adik. Nah, yang kita hargai apa? Ide kreatifnya, Adik. Ini supaya penjualan meningkat, strateginya begini deh. Strateginya kita akan pasang di YouTube, atau strateginya kita akan buat acara malam minggu nih atau apa gitu. Apa yang di depan toko kita gitu. Sehingga orang datang pasti nanti ada mampir ke kedai kita, ya. Ada strategi-strategi. Jadi eksekutif itu dinilai tidak hanya berdasarkan berapa terjual, tapi kalau tenaga penjual ya, tapi berdasarkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan penjualan adik-adik, untuk
melakukan promosi dan penjualan terus dinilai. Jadi dia harus pakai adik ya. Strateginya nih bisa pakai total dan ini jangka panjang adik-adik. Misalnya nih panjang nih 5 tahun ke depan nih rumah sakit mau kemana ya. Jadi, dia direktur rumah sakit Anissa. Dia strateginya itu adik-adik dia menekan biaya adik-adik. Jadi waktu orang COVID kan orang karyawan banyak dipecat tuh dia nggak dipecat-pecat karyawannya adik-adik. Tapi gimana menekan pemborosan sehingga biayanya berhasil ditekan dan gajinya pegawai tetap terbayarkan gitu. Waktu awal-awal COVID. Nah, itu juga inovasi yang dibuat pimpinan itu ya adik-adik ya itu sudah harus dikasih insentif. Kalau eksekutifnya berinovasi tapi tidak dihargai oleh pemilik, jadinya orang berinisiatif gitu ya adik-adik ya. Jadi untuk manajer ini harus ada dan jangka panjang ya. Jangka pendeknya ya mungkin akhir tahun dikasihlah dia liburan. Jangka panjangnya ya dia naik manajer, dia naik jadi kepala cabang. Setelah dia naik jadi kepala cabang, dia naik jadi apa? Setelah dia naik jadi pimpinan dia naik menjadi punya saham gitu. Nah, begitu adik-adik. Jadi kalau punya saham kan orang jadinya bersungguh-sungguh adik-adik. Misalnya nih orang saya malaslah berinovasi, ngapain saya berinovasi, saya di sini cuma pegawai. Malas orang dia adik-adik. Tapi kalau seandainya karirnya naik terus, besok saya bisa memiliki saham ini sekitar 2% saham milik saya. Nah, itu dia akan bersungguh-sungguh untuk berinovasi karena dia juga mau dapat untung kan. Nah, begitu adik-adik. Jadi ini harus didorong. Lalu ada lagi insentif untuk mendorong kerjasama tim. Anda tahu kan misalnya nih dalam pelayanan rawat inap misalnya ya. Pelayanan rawat inap itu misalnya taruhlah perawat ya adik-adik ya. Nah, itu kan kerjanya tim kan. Misalnya nih paling kalau saya berkinerja bagus, saya kan cuma dinas sepertiga hari dari jam si pagi aja. Nanti kan ada shift siang, shift malam. Misalnya taruhlah saya si pagi kinerja saya bagus. Terus teman saya ternyata kinerjanya jelek, teman saya malam juga jelek. Nah pasien ini kan juga nggak puas. Walaupun sama saya puas, tapi karena teman-teman saya kinerja nggak memuaskan, kan pasien nggak mau datang lagi. Kapok lah yang perawat malam tuh saya takut besok dapat nama dia lagi. Nggak mau kabur kan pasiennya kan. Nah, jadi ini harus kinerja tim. Nah, jadi harus didorong upaya-upaya untuk mendorong kinerja tim gitu. Jadi yang bagus itu tidak hanya yang perawat pagi, tetapi juga bagaimana perawat pagi melakukan agar siang bagus juga melayaninya. Misalnya nih, pasien udah dikasih obat pagi, dikasih obat lagi siang. Padahal obatnya cuma 2 kali sehari. Nah, harusnya kan malam lagi tuh, ya kan? Atau misalnya, ini orang sore udah kasih obat nggak ya gitu. Ternyata orang sore nggak kasih obat, kan dia shift-nya 3 tuh. Orang sore kan pulangnya jam 8 atau jam 9 tuh. Orang sore nggak kasih obat, orang malam udah dikasih nih obat sama orang sore. Nah, akhirnya pasien nggak dapat obat. Nah, ini makanya harus ada kerjasama tim. Nah, ini ada model-model juga adik-adik. Tadi ada kamu lihat ya. Model scan bagaimana mendorong kegiatan dan keterlibatan tim adik-adik ya. Modal kepemilikan saham. Nah, kamu bisa lihat ya, modal rencana insentif tim ini kamu bisa lihat di pengelolaan rumah makan Padang. Ya. Kamu tahu nggak kenapa rumah makan Padang itu maju gitu? Nah, coba kamu lihat aja tuh sederhana ya, rumah makan apalah, Paupiam, Ampaluraya dan sebagainya, sederhana lah. Karena dia itu adik-adik kerja sama tim adik-adik. Jadi kalau dia bagus melayani orang, dia dapat bonus dari kerja bersamanya itu. Kamu tiru aja ide rumah makan Padang gitu. Itu sebenarnya ide dari Rasulullah gitu, berbagi hasil gitu. Jadi itu metode bagi hasil itu adalah metode mendorong keterlibatan karyawan. Tapi saya nggak kejual, biarin aja gitu. Saya sering melihat pegawai kan, saya datang ke tokonya, pegawainya itu cuma melayanin ini berapa, ini sekian, kurang lah, nggak bisa deh Bu. Nggak mau dia merayu kita. Kenapa dia nggak mau? Karena dia nggak merasa memiliki dengan tokonya itu adik-adik. Saya kan orang gajian gitu. Nggak kejual, saya kan cuma digaji sekian. Tapi kalau satu pasien kamu bisa dapatkan, satu pasien gaji kamu akan naik 5% dari penjualan kamu dapat bonus. Nah pastilah dia akan apa? Atau kamu akan dapat
Nah, pastilah begitu adik-adik. Cobalah kamu datang ke minimarket itu yang apa gitu ya, yang kurang lah, yang kurang bagus lah. Nah, apa rencana adik ya. Nah, itu dia tidak melayani pelanggan dengan baik. Saya tahu nih, ini kayaknya karyawan deh. Nah, harusnya karyawannya kan lebih bagus. Saya melihat begitu adik-adik. Tapi kalau yang ada, tapi bosnya nggak ada, dia nggak bagus. Tapi orang yang bonus tim ya adik-adik ya, pasti dia ada atau tidak karyawannya, pasti dia akan berkinerja bagus. Karena dia tadi ada seperti rumah makan Padang itu tadi adik-adik. Jadi dia semua orang tuh akan memberikan pelayanan terbaik di rumah makan Padang atau rumah makan. Ada yang terlambat, kamu lihat itu kan, berapa set tuh piring sedia langsung. Semuanya bekerja keras kan, nggak ada yang rumah makan Padang, nggak ada yang malas-malasan. Coba deh kamu lihat, ya. Itu pengelolaan Padang, makan Padang tuh maju adik-adik. Nih bukan saya rumah makan Tegal mana yang seperti rumah makan Padang. Ya karena itu tadi rumah makan Padang dikelola rame-rame. Nah, bukan saya ini ya rumah makan Tegal atau rumah makan yang gitu ya. Pokoknya asal rumah makan Padang lah. Ya mungkin cara pengelola itu adik-adik ya, karena ada tadi bagi ya. Kemudian rencana insentif tim ini juga ada ini ya, pembayaran berisiko nih. Misalnya nih, ketika tidak mencapai target ya, maka gaji pokok akan dikurangi, atau ketika ada sesuatu atau pelanggannya komplain terus kita ganti rugi, komplain kita ganti rugi misalnya nih. Nah, itu gaji aja dikurangi, misalnya nih pegawai yang tidak dilayani dengan baik, pegawai yang atau ada barang yang inilah barang pecah gitu. Misalnya nih barangnya bawang mewah pecah gitu ya. Nah, itu misalnya taruhlah pelanggan nggak mau ganti, nah, itu akan diganti oleh pegawainya gitu, karena dia kurang hati-hati menjaga tadi gitu, mungkin kristal atau apa gitu. Nah, itu namanya metode berisiko adik-adik. Jadi kalau dia tidak hati-hati, bisa saja gajinya itu gaji pokoknya dikurangi gitu. Nah, sehingga dia sama-sama hati-hati bekerja sama untuk bekerja sama dalam tim gitu ya. Nah, jadi begitu ya adik-adik ya. Kemudian juga ada insentif dalam praktek nukor ya. Ada tadi istilah saya dengar ya. Nah, ini untuk meningkatkan juga ya karyawan-karyawan yang berproduktivitas tinggi ya. Misalnya nih, dari 50 orang, ya kan kemarin ada tuh upper sama lower. Upper yang batas atas 5%, batas teratas gitu kan. Nah, itu dia tidak akan kena PHK dalam 5 tahun ke depan gitu. Kalau ada pengurangan karyawan, dia tidak akan kena PHK. Nah, itu yang disebut dengan praktek nukor tadi ya. Oke. Kemudian ada lagi insentif untuk mendorong banyak ya, untuk mendorong keterlibatan karyawan ini ya. Misalnya ini ada saya waktu S3 itu Lean Management, namanya Lean Hospital. Lean itu artinya mengurangi pemborosan. Misalnya nih ketika pemborosan bisa dikurangi ya, tentu terjadi penghematan. Nah, penghematan itu ya adik-adik ya dipakai untuk menyejahterakan karyawan. Misalnya nih tidak ada tidak ada kesalahan dalam pemberian obat. Itu pasien puas semuanya. Taruh lagi itu adik-adik ya. Karena pasien puas, pasien datang lagi gitu. Ya, atau misalnya biasanya listrik kepake 5 juta sebulan. Nah, sekarang kita bisa menurunkan pemakaian listrik jadi 3 juta. Jadi 2 juta penghematannya sebulan. Misalnya gini adik-adik ya. Nah, 2 juta tuh kali setahun berapa? 24 juta. Nah, 24 juta tuh bisalah kita ke Jakarta gitu. Nah, jadi dikasih insentifnya ke karyawan lagi. Ya gimana? Karena berhasil mengurangi pemborosan listrik tadi. Sehingga karyawannya diajak jalan-jalan ke Singapura gitu. Bisa aja Dede. Misalnya ini kan bagi orang-orang yang belum pernah ke Singapura dibayarkan tiket 1 juta dia udah senang Adik-adik. Ya tapi jajan atau apanya nanti dia bayar sendiri. Nah, dia diurusin paspor aja tuh udah senang Adik-adik karena dia belum pernah ke luar negeri kan.
Nah, jadi walaupun cuma 1 juta sebenarnya, tapi insentifnya dipakai penghematan yang dilakukan tadi dikembalikan kepada karyawannya dalam bentuk insentif pergi jalan-jalan ke luar negeri. Walaupun cuma Singapura tiket PP 500 1 juta udah gitu. Diurusin paspornya kan gitu. Nah, jadi begitu ya adik-adik ya. Nah, jadi tadi bisa nggak orang jadi money oriented? Ya bisa kalau strateginya salah. Nih, saya remote AC saya di atas nih, dibawa sama anak saya di atas nih panggung ya. Nah, jadi bisa orang money oriented kalau strateginya salah, apa-apa dikasih uang, apa dikasih uang. Harusnya kan ada bagian-bagian yang untuk pekerjaan bersama, pekerjaan yang dikasih insentif, ada yang tidak. Ya, karena insentif ini tidak akan cukup adik-adik ya. Nah, tadi kesimpulannya gimana supaya insentif itu agar dapat mencapai tujuan. Nah, jadi kan ada juga tadi pertanyaan si Kesa tuh, nah, coba kamu lihat, kalau kamu pekerja profesional ya, kamu dibayar profesional juga, kamu digunakan profesional juga. Tapi kalau kamu cuma pekerja kasar ya, maaf nih saya bilang, kamu pekerja umum ya, kamu siap-siap aja kamu digunakan untuk beberapa pekerjaan. Dan ingat adik-adik ya, kalau kamu belum terlalu profesional, taruhlah kamu selin baru lulus biomedik, terus kamu bekerja, terus kamu hitung-hitungan, ini bukan pekerjaan saya, ini menginput data nggak saya nih, saya kan cuma mengambil darah gitu. Nah itu yang terjadi apa? Kamu tuh hitung-hitungan, jadi kesannya kamu tuh pilih-pilih kerja dan itu justru merugikan kamu nih, orangnya si selin ini perhitungan banget nih gitu. Tapi kalau kamu profesional, kamu udah, maksud saya profesional, kamu udah skill banget gitu. Misalnya keahlian kamu tuh dalam rekayasa genetik gitu kan. Nggak ada orang lain yang hebat dari kamu. Itu kamu yang paling pakar. Waktu kamu berharga kan. Nah ternyata waktu kamu disia-siakan untuk mencatat-catatnya. Itu kamu boleh protes. Kamu kalau dipecat kamu bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau kamu cuma pekerja kasar, maaf nih, misalnya tukang ambil darah gitu. Tukang ambil darah ya kalau kamu protes, kerjaan saya kan tukang ambil darah. Masa saya harus mengantar pasien ke sana, misalnya kamu pilih-pilih. Yang ada apa? Yang ada udahlah, masih banyak kok tukang ambil darah yang lain, ya udah diambil. Kamu dipecat orang lainnya itu ya. Jadi ini harus hati-hati juga ya. Kalau kamu merasa kamu sudah sangat skill dan sangat profesional, waktu kamu berharga ya, dan kamu dieksploitasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dibayar mahal, tapi kamu nggak dapat insentif, ya kamu nggak apa-apa. Kamu komplain atau apa. Tapi kalau kamu nggak profesional, ya yang ada kamu pecat gitu. Tapi kalau kamu profesional, ya yang ada kalau kamu dipecat masih banyak orang yang butuh gitu. Ini misalnya dokter ya, dokter yang sudah sangat pakar gitu ya. Walaupun dia dipecat ya masih banyak rumah sakit yang antri gitu. Nah, begitulah Adik-adik ya. Jadi dalam dunia kerja ya, ketika kamu baru lulus kamu jangan pilih-pilih dulu. Kamu Selin ya jadi asisten saya ya, Selin. Ngapain jadi asisten dosen? Gajinya cuma ya, kamu jangan begitu ya. Kamu harusnya bersyukur udah dipercaya sama dosen untuk jadi asistennya. Kenapa? Karena kalau kamu magang, kamu harusnya bayar ke orang tempat magang kamu itu. Jadi kamu jangan terlalu mempertimbangkan baru lulus, kamu mempertimbangkan gaji berapa. Enggak, kamu belum profesional. Kamu mesti belajar dulu, walaupun dibayar. Alhamdulillah kan kamu dibayar. Misalnya kamu kerja apa aja, nggak harus jadi asisten ya. Misalnya nih kamu ada labor yang mau meminta kamu bekerja. Misalnya bekerja ya, tukang ambil darah tuh di labor saya. Misalnya begitulah ya. Kamu kan belum tinggi jam terbangnya, udah kamu ambil aja. Ngapain? Teman-teman saya digaji 10 juta, masa di sini 5 juta, kamu ambil aja. Ya. Kamu semakin tinggi jam terbang kamu, semakin skill kamu, udah skill kamu barulah kamu bisa pilih. Nah, tapi kalau kamu fresh graduate, kamu ambil aja. Ya. Apapun pekerjaan kamu nggak boleh milih-milih. Jadi pekerjaan itu adik-adik, jangan kamu kira pekerjaan itu hanya mendapatkan gaji ya. Dengan kamu bekerja, kamu dapat relasi, kamu bisa melatih diri. Gimana ya saya berkomunikasi dengan teman-teman, dengan atasan. Coba deh, kalau kamu gajinya 5 juta, saya maunya 10 juta, kamu diam di kampung yang ada tuh, nanti kamu kawin lagi itu kan. Atau kamu lihat burung sama sawah kan. Udah yang penting kamu kerja 5 juta, walaupun 5 juta kamu ambil, kamu tirunya gitu. Triknya gimana mengelola labor, nanti kamu kalau udah skill, kamu buat lagi labor sendiri gitu. Ya, jadi kamu jangan pilih-pilih kalau fresh graduate. Ya, saya bilang sama kamu nih, saya dosennya ini saya banyak umanat-umanat sama kamu. Ini kan karena kamu masih muda ya. Jadi
Kalau masih muda ya jadi harus belajar lah dulu sama senior, sama orang lain. Kamu menerima pekerjaan tuh hanya berdasarkan uang. Nah, itu yang money oriented namanya. Padahal kamu di situ belajar gitu. Curi strateginya, curi resepnya gitu ya. Jadi kayak film SpongeBob ya, si Krabby Patty ya. Resep Krabby Patty. Nonton film SpongeBob nggak? Resep Patty itu ya mau dicuri ya si Tuan Crab ya oleh plankton ya. Nah, saya suka menonton itu ya. Oke. Nah, jadi itu yang ulasan pertanyaan tadi. Nah, saya mau memperlihatkan juga dia sedikit ini sebenarnya sudah ada jamnya lagi ya. Saya perlihatkan sama kamu penelitian mahasiswa saya ya. Ini tentang bagaimana sama kamu ini saya sebagai pembimbing ya. Sudah nampak apanya? Sudah nampak screen share-nya? Belum? Kamu bisa lihat? Bisa kamu lihat? Bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke. Pak berhubungan dengan kepuasan kerja, adik-adik. Ini yang meneliti dokter ini, adik-adik. Deva Anda nih, mahasiswa S2 saya nih, saya akan ngajar juga di rumah sakit ya, adik-adik ya. Jadi saya membimbingnya. Nah, jadi ini ketika COVID, adik-adik, di masa COVID. Jadi kamu ambil aja kepuasan kerja ya, kata kuncinya kepuasan kerja. Nah, kerja itu adik-adik ya teorinya. Nah, salah satu teorinya itu adik-adik, orang puas ya kalau dia diberikan insentif adik-adik. Nih, kamu lihat nih ya. Nih, orang puas kalau dia berkinerja, sebentar. Kepuasan kerja merupakan umum ya terhadap individu dengan tingkat kepuasan ini menunjukkan sikap kerja positif ya. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional, keadaan seseorang yang akan menyenangi pekerjaan dia kan begitu. Nah, teori kepuasan kerja itu ada 4, adik-adik. Teori diskrepansi, teori equity, teori faktor teori, dan teori adjustment teori. Nah, diskrepansi itu apa? Kepuasan itu akan terbentuk jika perbedaan antara kesenjangan ya jika perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi dengan sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya kecil. Maksudnya gimana? Misalnya saya akan puas kalau misalnya standar saya dihargai, saya dibutuhkan, saya gajinya sekian gitu. Nah, jadi ada diskrepansi itu kan ketimpangan. Ketimpangannya kecil ya, Dede. Misalnya saya mengharapkan gaji saya sebagai dokter bedah 50 juta sebulan. Ternyata 49 juta. Nah, berarti saya puas lah, kan kecil diskrepansinya tuh. Ya. Tapi saya mengharapkan 50 juta ternyata 10 juta. Udah, berarti itu teori diskrepansi ya, Dede. Ya, teori ketimpangan. Lalu apalagi teori equity ya, bergantung kepada keadilan. Adik-adik saya udah bilang kemarin ya, equity itu ada external equity, internal equity kan kemarin saya bilang kan, individual equity dan procedural equity. Apa maksudnya teori keadilan adik-adik? Nih, ketika saya berkinerja bagus di sebuah rumah sakit, saya dokter bedah, terus dokter bedah teman saya seangkatan di sebelah 100 juta sebulan. Saya cuma 20 juta sebulan. Nah, itu equity adik-adik. Masa saya cuma 20 juta sebulan? Sebulan loh saya dokter bedah gitu. Nah, berarti cuman saya dihargain satu kali operasi itu berapa gitu kan. Sedangkan risikonya banyak, pasien saya berapa. Nah, itu namanya teori equity, teori keadilan gitu. Kemarin kan sudah saya bilang tuh macam-macam equity ya. Ada lagi teori two factor teori ya. Jadi terdapat satisfier ya. Satisfier itu hal-hal yang bisa unsur pemuas. Apa unsur pemuasnya? Pengakuan. Misalnya nih gila nih memang dosen yang hebat nih kan. Saya dikasih penghargaan presenter. Saya udah 2 kali loh dapat best presenter kan. Tahun 2002 dan 2019 juga dapat kalau misalnya saya ya. Yang untuk penelitian saya udah 2 kali, itu pengabdian juga saya tahun lalu saya untuk pengabdian, tahun sebelumnya saya dapat 2000
2021 sama 2019 ya untuk best presenter sana. Jadi itu saya diakui adik-adik, itu menimbulkan kepuasan. Wah, ternyata diakui itu oleh UNAN kalau saya tuh memang sebagai dosen yang bagus. Nah, jadi ada orang-orang yang faktor yang menjadi satisfier. Satisfier ini hal-hal yang dapat memberi, terus wewenang saya ditambah nih. Ketika ada misalnya nih komisi disiplin, dia juga yang keangkat. Ketika ada tim penilai jabatan angkat dosen lain, dia juga yang diangkat. Ketika senat, dia juga yang diangkat. Jadi wewenangnya banyak gitu. Nah, itu bertambah kepuasan kerja dia gitu. Nah, itu yang two factor teori ya. Tapi ada juga faktor-faktor yang dissatisfier, adik-adik. Apa itu gaji, insentif, pengawasan, dan kondisi kerja. Apa itu? Itu faktor teorinya, adik-adik ya. Nah, jadi gaji itu kalau dia tidak memuaskan, dia akan menjadi dissatisfier. Walaupun di satu sisi saya diberi pengakuan ya, diberi pengakuan saya dapat piagam, best presenter, tetapi insentif saya nggak dikasih. Nah, justru saya ada, jadi kalau ada pengakuan ya insentif harusnya adik-adik. Atau misalnya pengawasan kerja saya itu terlalu ini, Bu Dila harus hadir 8 sampai jam 4 kan gitu adik-adik. Nah, saya diawasi. Sementara saya di rumah malam saya besok kan, oh ya ini saya harus buat soal nih tengah malam buat juga adik-adik. Nah, ini faktor-faktor yang dissatisfier adik-adik. Lalu ada lagi teori work adjustment theory. Nah, ini singkat cerita ya adik-adik ya. Nah, jadi ini nanti Anda ini kan aja nih udah ceritanya udah kepuasan kerja nih ya. Nih, jadi ada apanya adik-adik? Job global satisfaction-nya ya. Nah, hingga si mahasiswa saya ini, si Randy ini meneliti faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja ya adik-adik ya. Jadi ada faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja itu adik-adik, ada gaji, ada promosi, tunjangan. Nah, ini dia yang kita ya, jadi diteliti lah sama si, nah diambillah variabel yang berhubungan dengan kompensasi gaji, tunjangan, apalagi gaji sama tunjangan, insentif ya. Oke, diambil adik-adik ya. Nah, diambil kerangka konsepnya, lalu diteliti adik-adik. Ya, diteliti ternyata Anda lihat adik-adik ya bahwa yang paling tidak puasnya itu yang paling banyak itu gaji adik-adik. Yang paling tidak memuaskan. Anda bisa lihat ke sini, yang paling tinggi nilainya mana yang tidak puas. Memang ini kan gaji. Setelah itu apa? Tunjangan. Komunikasi enggak masalah, sifat kerja, rekan kerja, aturan kerja enggak masalah. Aturan kerja ada 5-6 ya. Nah, jadi yang paling banyak tidak memuaskan tuh gaji sama tunjangan. Ini juga nih yang menjawab ragu-ragu juga gaji sama tunjangan. Nah, kamu bisa lihat ya, yang memberikan kepuasan kerja tertinggi itu adalah subsidi ya. Kemudian rekan kerja, sifat kerja, dan ini. Nah, ini yang memuaskan nih komunikasi. Justru yang itu ini adik-adik yang gaji sama tunjangan. Bisa lihat ya di sini. Faktor presentasi ketidakpuasan itu banyaknya pada jumlah dan waktu kenaikan gaji nih. Tunjangan nih. Nah, kamu bisa lihat nih 66%, 1%. Nah, dan diteliti lagi hubungan antara ini dengan kepuasan kerja adik-adik. Dilihat value-nya, namanya p-value. Kalau dia p-value kecil dari 0,05 berarti dia bermakna adik-adik. Nah, kamu bisa lihat 0,03 nih. Ini berhubungan dengan kerja adik-adik. Tunjangan berhubungan dengan kepuasan kerja, pengakuan dan sebagainya. Yang tidak berhubungan promosi. Jadi apa kesimpulannya? Ternyata faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu adalah salah satunya gaji dengan tunjangan adik-adik. Gitu ya adik-adik ya. Yang lain berhubungan juga, komunikasi, sifat kerja, rekan kerja berhubungan juga. Ya yang tidak berhubungan nih aturan kerja ya. Ya bisa dipahami adik-adik.
Bisa didengar suara saya? Penelitian kamu kan udah semester 6 nih. Kamu bisa ambil contoh-contoh ini, misalnya faktor yang berhubungan dengan kerja laboratorium prodia. Udah kamu kamu ini adaptasi labor gitu. Jadi ketidakpuasan gaji dokter tuh kenapa adik-adik, gajinya terlalu kecil, gaji tidak ada kenaikan gaji, gaji tidak tepat waktu gitu. Ini rumah sakit Nan ya, adik ini sebenarnya menyebut nama rumah sakitnya, tapi untuk ya kan ya adik-adik ya, adik ya, kesimpulan ini adalah salah satu contoh kaitan dengan iya adik-adik, gaji dan tunjangan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Selin, coba kamu screenshot segera. Selin, harusnya nggak saya tanya-tanya ya, kamu screenshot aja. Nyalakan kameranya itu. Kamu cuma hadir 4 ya, Selin? Tadi, Bu, barusan. Kenapa? Kenapa, Liv? Nah, ini saya absen yang hadir orang. Ya, saya nggak tahu Livnya sudah bosan dengan Adila atau gimana. Nih, yang hadir hanya 23 orang. Ya. Oke, adik-adik, demikian saja. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Dua itu Pak Abon. Dari sini ditaruh ke